Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa pembunuhan. 1. Keluarga di Indramayu. Sebelum kita masuk ke penjelasan, mari kita doakan semoga keluarga almarhum Sahroni dan keluarga diterima iman Islam dan amal ibadah, serta ditempatkan di tempat terbaik. Amin, Allahumma amin. Tapi kita harus sepakati bersama terlebih dahulu bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah hal yang tidak manusiawi dan perbuatan keji, maka harus diadili dan menerima hukuman atas apa yang sudah dilakukan. Apapun alasannya, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, like dan subscribe dulu kalau sudah sepakat. Berawal dari Ririn yang memiliki hubungan kerjasama pembelian minyak goreng dengan korban Budi Awaludin dan menjanjikan modal Ririn akan dikembalikan selama 1 hari, serta akan mendapat keuntungan. Namun korban Budi Awaludin tidak menepati janjinya, sehingga terdakwa menyimpan rasa dendam kepada korban Budi Awaludin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 jam 1 siang Ririn merencanakan untuk merampas nyawa korban Budi Awaludin dan mengajak Prio yang saat itu sedang berada di rumah Ririn dan menjanjikan kepada Prio akan mendapatkan imbalan uang sebesar 100 juta rupiah atas ajakan dan imbalan tersebut. Prio menyetujuinya. Kemudian Ririn menyuruh Prio untuk mempersiapkan sebuah palu besi yang akan dipergunakan untuk merampas nyawa korban Budi Awaludin. Lalu Prio pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah palu besi kemudian. Prio kembali ke rumah Ririn dan memberikan palu besi tersebut kepada Ririn. Akan tetapi karena palu besi tersebut gagangnya terlalu panjang dan tidak bisa disimpan di dalam tas. Lalu Ririn menyuruh Prio pergi ke tukang las untuk memotong gagang palu besi tersebut. Dan Ririn memberi uang sebesar Rp30.000. Selanjutnya, sekira jam 1 siang, Prio pergi ke tukang las dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam silver milik Ririn dan sekira 20 menit kemudian, Prio kembali ke rumah Ririn dan menyerahkan palu besi yang sudah dipotong gagangnya tersebut kepada Ririn, lalu Prio pulang ke rumahnya. Kemudian jam 7 malam, Prio datang kembali ke rumah Ririn. Lalu Ririn menyuruh Prio untuk mengambil sebuah tas ransel. Selanjutnya, Prio langsung mengambil tas ransel dari rumahnya dan memberikannya kepada Ririn. Kemudian Ririn memasukkan palu besi dan potongan gagangnya ke dalam tas ransel tersebut. Lalu Ririn mengatakan kepada Prio ketika akan merampas nyawa korban Budi Awaludin agar nanti berpura-pura berkunjung terlebih dahulu dan menawarkan serta membicarakan masalah bisnis minyak goreng. Dan Prio pun memahami apa yang Ririn sampaikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 jam setengah 7, ketika Ririn dan Prio sedang berada di teras rumah Ririn, Ririn menghubungi korban Budi Awaludin menggunakan 1 unit handphone merek Redmi A5 warna hitam milik Ririn dan memberitahukan bahwa Ririn akan menemui korban Budi Awaludin. Selanjutnya, sekira jam 7 malam, Ririn dan Prio menemui korban Budi Awaludin di warung milik korban Budi Awaludin yang berada di dekat rumah. Korban Budi Awaludin di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan tujuan hanya untuk berpura-pura membicarakan bisnis. Lalu sekira jam 9 Ririn dan Prio pergi dari warung korban Budi Awaludin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekira jam setengah 8, Ririn mengajak Prio untuk pergi ke rumah korban Budi Awaludin dan berpura-pura untuk membicarakan masalah bisnis minyak goreng, beras, telur, dan gula. Namun tujuan terdakwa dan Prio hanyalah untuk memastikan apakah korban Budi Awaludin berada di rumahnya atau tidak. Selanjutnya, sekira jam 10 malam, Ririn kembali mengajak Prio untuk pergi ke rumah korban Budi Awaludin dengan maksud untuk melakukan rencana merampas nyawa korban Budi Awaludin sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul setengah 1 dini hari Ririn dan Prio sampai di rumah korban Budi Awaludin dan sesampainya di jalan depan rumah korban, Ririn menghubungi korban Budi Awaludin menggunakan handphone milik Ririn untuk memberitahukan kepada korban bahwa Ririn sudah berada di depan rumah. Selanjutnya, Prio memasukkan sepeda motor milik Ririn dan memarkirkannya di area garasi rumah korban Budi Awaludin, sedangkan Ririn dan korban Budi Awaludin mendahului untuk masuk ke ruang tamu. Setelah itu, Prio ikut masuk ke dalam ruang tamu sambil membawa tas ransel yang berisi palu besi, di mana saat itu Ririn berpura-pura membicarakan bisnis minyak goreng, beras, telur,
dan gula dengan partai besar. Lalu setelah itu korban Budi Awaludin pergi ke ruang dapur untuk membuatkan minuman. Dan pada saat itu, Ririn mengatakan kepada Prio dengan nada pelan, siap-siap di depan pintu. Lalu saat korban Budi Awaludin datang dengan membawa minuman, Prio langsung berdiri di depan pintu depan di mana setelah itu, korban Budi Awaludin langsung keluar bersama Ririn melalui pintu samping menuju garasi rumah. Diikuti oleh Prio yang juga keluar ruang tamu untuk melihat mobil pickup milik korban Budi Awaludin. Selanjutnya, korban Budi Awaludin kembali lagi menuju ke pintu samping rumah, dibarengi Prio dengan posisi di belakang korban Budi Awaludin dan Ririn pada posisi paling belakang lalu. Terdakwa berkata kepada Prio dengan nada pelan, nanti pas saya lagi ngobrol sama Budi, kamu langsung mukul dari belakang ya. Lalu Prio langsung mengambil palu besi dari dalam tas ransel. Kemudian sekira jam 1 dini hari pada saat korban Budi Awaludin hendak masuk ke dalam ruang tamu melalui pintu samping rumah, lalu Prio langsung memukulkan palu besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke kepala bagian belakang sebelah kiri korban Budi Awaludin sebanyak 1 kali, hingga korban Budi Awaludin menjadi lemas dan terjatuh. Selanjutnya, Prio menyerahkan palu besi tersebut kepada Ririn. Lalu Ririn memukulkan palu besi tersebut kepada korban Budi Awaludin yang sudah terjatuh ke tanah dengan posisi miring sebanyak 2 kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan bagian leher hingga korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah dari kepala dan berubah posisi menjadi tengkurap di tanah dan tidak bergerak lagi. Kemudian Ririn menyuruh Prio untuk masuk ke dalam rumah dan menunggu di depan pintu kamar korban Sahroni. Selanjutnya Ririn menuju kamar korban Sahroni dan masuk ke kamar tersebut dengan membawa palu besi. Di mana saat itu, terdakwa melihat korban S.A.C. Roni sedang mendengarkan pengajian dari handphone dengan posisi duduk membelakangi pintu kamar. Kemudian Ririn langsung menghampiri korban Sahroni secara diam-diam dan memukulkan palu besi tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian kiri atas korban hingga jatuh, tersungkur dan mengeluarkan darah dari bagian kepala. Selanjutnya Prio masuk ke dalam kamar dan Ririn langsung menyerahkan palu besi tersebut kepada Prio. Prio langsung memukulkan kembali palu besi tersebut kepada korban Sahroni dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian kiri atas. Lalu Ririn dengan kuat menginjak korban Sahroni dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 kali yang mengenai bagian leher dan bagian dada korban Sahroni hingga terkapar tak berdaya. Selanjutnya, tubuh korban Sahroni ditarik oleh Prio ke dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Kemudian Ririn dan Prio menuju kamar korban IS istri Budi. Lalu Prio masuk ke dalam kamar sedangkan Ririn menunggu di depan pintu kamar, di mana di dalam kamar tersebut terdapat korban Ais, anak korban Ratu Khairunisa dan Bella, yang sedang tidur. Selanjutnya, Prio langsung memukulkan palu besi kepada korban Uis dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian dahi dan kepala depan sebelah kanan hingga seperti orang sesak napas dan merintih kesakitan serta mengeluarkan darah dari kepala. Setelah itu, Prio menyerahkan palu besi tersebut kepada Ririn. Lalu Ririn kembali memukulkan palu besi tersebut ke korban Ais dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bagian dagu hingga mengeluarkan darah dari bagian mulut hingga korban Ais berhenti merintih kesakitan. Selanjutnya, Ririn dan Prio juga merampas nyawa kedua anak dari korban Budi Awaludin, yaitu Ratu Kurunisa dan Bella. Kemudian Ririn masuk ke kamar korban Budi Awaludin dan mengambil handphone milik korban Budi Awaludin dan handphone Ais. Setelah itu Ririn masuk ke dalam kamar korban Sahroni dan juga mengambil sebuah handphone dan uang tunai senilai 10 juta rupiah yang disimpan di dalam tas lempang kecil warna coklat yang menggantung di pintu kamar korban Sahroni. Selanjutnya Ririn kembali lagi ke kamar korban Budi Awaludin dan mengambil uang tunai senilai 2.500.000 rupiah lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas lempang milik korban Sahroni. Kemudian sekira jam 3:30 dini hari, Prio memasukkan sepeda motor milik Ririn yang sebelumnya terparkir halaman depan rumah ke dalam ruang tamu. Lalu Ririn menyuruh Prio untuk mengambil cangkul dan sekira jam 4, Prio berangkat ke rumahnya di BTN Papabri Indramayu dengan menggunakan sepeda motor milik korban Budi Awaludin. Setelah itu Prio kembali lagi ke rumah korban Budi Awaludin dengan membawa sebuah cangkul. Selanjutnya Ririn dan Prio pergi ke kamar mandi untuk mengangkat anak korban Bella yang sudah tidak bernyawa dan meletakkannya di kasur di kamar korban Ais. Sekira jam 9 pagi terdakwa mengakses handphone milik korban Budi Awaludin untuk mengelabui keberadaan korban beserta keluarganya dengan cara membuat status di aplikasi WhatsApp milik korban Budi Awaludin agar seolah-olah korban beserta keluarga sedang berada di Kuningan, Jawa Barat. Di mana sekira jam 9:30 status aplikasi WhatsApp tersebut dikomentari oleh Evan
yang menanyakan mengapa korban Budi Awaludin berada di Kuningan, lalu Ririn yang bertindak seolah-olah sebagai Budi membalas komentar saksi Evan tersebut dan mengatakan akan membuka usaha di Kuningan dan sedang mensurvei lokasi usaha. Selanjutnya, sekira jam 10:11, Ririn yang bertindak seolah-olah sebagai Budi mengirimkan pesan aplikasi WhatsApp kepada Evan untuk menjual mobil Suzuki Carry Pickup milik korban Budi Awaludin, namun disarankan oleh Evan agar mobil tersebut digadaikan saja. Selanjutnya, sekira jam 2 siang, Ririn keluar dari rumah korban Budi dengan menggunakan sepeda motor milik Budi untuk pulang ke rumahnya, dengan tujuan menyiapkan pakaian ganti, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah korban. Bahwa sekira jam 11 malam, Ririn mengambil kain sprei yang terdapat di lemari di dalam kamar korban Budi, lalu menutupkan kain sprei tersebut ke korban, yang sudah tidak bernyawa dan masih berada di depan pintu samping rumah. Setelah itu Ririn dan Prio memindahkan korban Sahroni yang sudah tidak bernyawa dengan cara menaikkannya ke atas terpal, kemudian menyeretnya menuju ruangan belakang dekat gedung burung walet. Selanjutnya Ririn dan Prio menuju ke depan rumah dan menyeret korban Budi dengan menggunakan terpal dan mengikat kedua kaki dan tangannya dengan menggunakan tali tambang dan membawanya ke belakang dekat gedung burung walet. Kemudian Ririn dan Prio mengangkat korban Ies yang sudah tidak bernyawa dengan menggunakan kain spray dan membawanya ke belakang dekat gedung burung walet. Lalu Prio menggendong anak korban Ratu, K.E. Runisa dan Bella, yang sudah tidak bernyawa, dan membawanya ke belakang dekat gedung burung walet. Selanjutnya, setelah kelima korban yang sudah tidak bernyawa tersebut telah dikumpulkan menjadi satu. Lalu, Ririn dan Prio mengambil tanah dari lokasi gedung burung walet dengan menggunakan cangkul dan baskom, lalu menutupi dan menimbun kelima korban tersebut. Kemudian Ririn dan Prio masuk kembali ke dalam kamar. Lalu Ririn membalikan kasur yang terdapat darah ke bagian bawah. Sedangkan Prio mengambil kain sprei dan masuk ke dalam kamar Sahroni, lalu membersihkan ceceran darah yang terdapat di lantai. Sedangkan Ririn membersihkan lantai ruangan tamu dengan menggunakan kain pel. Setelah itu Prio membersihkan kain sprei yang terdapat noda darah di kamar mandi yang terletak di kamar korban Sahroni. Lalu Ririn dan Prio meletakkan kain sprei di dekat terpal sebelah kelima korban yang sudah tertutup tanah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025, sekira pukul 3 dini hari, Ririn mengeluarkan satu unit mobil pick-up milik korban Budi ke pinggir jalan dan diparkir di depan rumah dan kunci kontaknya disimpan di dalam dashboard mobil tersebut. Setelah itu Ririn dan Prio pergi meninggalkan rumah korban. Kemudian, sekira jam 4, Ririn dan Prio sampai di rumah Ririn lalu Prio pulang ke rumahnya sedangkan Ririn langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, sekira pukul 4:10, Prio datang kembali ke rumah Ririn, lalu Ririn dan Prio langsung pergi ke rumah korban Budi, kembali dengan menggunakan taksi online, dan setelah sampai di rumah Budi, Ririn dan Prio masuk ke garasi mobil dan membawa satu unit mobil Toyota Corolla warna biru milik korban Sahroni, sambil membawa tas ransel yang berisi palu besi, dan tas lempang warna hitam milik korban Sahroni yang di dalamnya berisi uang tunai, 3 unit handphone, dan dompet milik korban Sahroni. Lalu Ririn dan Prio meninggalkan rumah korban dan menuju wilayah Jatibarang. Kemudian sekira jam 5:19, Ririn yang bertindak seolah-olah sebagai Budi, lalu mengirim pesan aplikasi WhatsApp kepada Evan. Dengan isi pesan menyampaikan kepada Evan, van mobil sudah di depan rumah, tinggal ambil aja. Nanti kalau sudah bangun, ambil saja mobil di depan rumah. Selanjutnya, sekitar jam 5:30, Ririn dan Prio sampai di Hotel Adi Syariah Jatibarang, dan sesampainya di hotel, sekira jam 7, Ririn dan Prio melakukan check-in di Hotel Adi Syariah dengan menggunakan identitas KTP Budi Awaludin. Dan sekira jam 11:08, Ririn mendapat pesan balasan dari Evan yang menjelaskan mobil pick-up milik korban Budi Awaludin sudah dibawa oleh Evan dan akan digadaikannya. Selanjutnya sekira jam 11:45 malam, Ririn dan Prio pergi kembali menuju rumah korban Budi Awaludin dengan menggunakan taksi online, lalu masuk ke rumah korban untuk mengambil barang berupa 2 kain sprei, 2 bantal ukuran besar dan kecil, serta 2 selimut yang dimasukkan ke dalam 2 buah koper warna hitam milik korban Budi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025 sekira jam 2:30 dini hari, Ririn dan saksi Prio meninggalkan rumah korban dengan menggunakan taksi online di mana Ririn keluar melalui pintu garasi, kemudian pintu garasi dikunci dari dalam oleh Prio, lalu saksi Prio keluar melalui pintu depan dan mengunci pintu dari luar dan membawa anak kuncinya. Selanjutnya, Ririn dan Prio menuju Hotel Adi Syariah Jatibarang dan sampai sekira jam 3 dini hari.
Kemudian sekira pukul 4:30 sore, Evan memberi kabar bahwa mobil pick-up milik Budi Awaludin sudah berhasil digadaikan dan mentransfer uang senilai 14 juta rupiah ke akun dana milik Budi Awaludin. Lalu sekira jam 5:30 Ririn menyuruh Prio untuk mengambil uang tersebut di akun dana milik korban Budi Awaludin di Briling. Selanjutnya, Prio pergi dengan menggunakan ojek online dan Prio kembali lagi ke Hotel Adis Syariah dengan membawa sebesar Rp3.500.000. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 September 2025, sekira jam 9 pagi Ririn dan Prio Bagus Setiawan berencana untuk membuat spanduk dengan tulisan, "Rumah ini disita bank," yang akan dipasang di bagian depan rumah korban Budi Awaludin agar orang mengira rumah tersebut telah disita dan tidak ada orang yang masuk rumah tersebut. Lalu terdakwa menyuruh Prio untuk membuat spanduk tersebut dan menarik uang kembali pada akun dana milik korban Budi Awaludin dan sekira jam 10 pagi. Saksi Prio pergi keluar hotel untuk mengambil uang pada akun dana korban Budi Awaludin di Briling dan untuk membuat spanduk. Lalu sekira jam 11:30 Prio kembali ke kamar hotel dengan membawa uang sebesar 10 juta rupiah dan membawa spanduk pesanan Ririn. Selanjutnya, sekira jam 9 malam, Ririn mengetahui adanya berita penemuan mayat di rumah korban Budi Awaludin. Kemudian Ririn memberitahukan kepada Prio bahwa kasus pembunuhan keluarga korban Budi Awaludin sudah viral. Selanjutnya, sekira pukul 11 malam, Ririn dan Prio berangkat menuju wilayah Babadan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu di dekat rumah Evan Bagus Pratama. Dan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 sekira jam 12:30 malam, sesampainya Ririn dan Prio di Desa Babadan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu di dekat rumah Evan, lalu Ririn dan Prio meninggalkan mobil Corolla warna biru milik korban Sahroni di pinggir jalan tersebut agar seolah-olah perbuatan tersebut dilakukan oleh Evan. Kemudian Ririn menurunkan 2 koper dan membuangnya di Sungai Cimanuk. Lalu Ririn dan Prio berjalan menuju ke samping kantor Balai Desa Babadan dan memesan taksi online, di mana pada saat berada di sebuah sungai, dekat jembatan selanjutnya Ririn membuang tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat dompet dan KTP milik korban Sahroni serta 3 buah handphone milik korban S.A.C. Roni, Budi, dan Ois ke sungai tersebut. Lalu Prio membuang gagang palu besi dan Ririn juga membuang palu besi ke sungai tersebut. Kemudian setelah taksi online yang dipesan datang sekira jam 2 dini hari lalu, Ririn dan Prio meninggalkan lokasi tersebut dan menuju Hotel Adis Syariah dan sampai di hotel sekira jam 3 dini hari. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 sekira jam 2 siang, Ririn dan Prio keluar dari Hotel Adis Syariah dan pergi meninggalkan wilayah Indramayu menuju wilayah Jawa Tengah. Sampai akhirnya Ririn dan Prio kembali ke Kabupaten Indramayu dan pada tanggal 8 September 2025, Ririn dan Prio berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Indramayu guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan visum repertum nomor VIR /158-1X/2025 Dokpol tanggal 2 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Nur Rohman, SP, F selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara TK3 Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Budi Awaludin dengan kesimpulan. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki ini, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, serta patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas tulang rawan gondok, serta resapan darah di sekitar patahan tanduk atas tulang rawan gondok. Bahwa berdasarkan visum repertum nomor VIR 160 X/2025, Dokpol tanggal 02 September tahun 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Nur Rohman, SP, F selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara TK3 Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sahroni. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki ini, tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala, serta selaput keras dan lunak otak. Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dan patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang dada, tulang iga kanan, tulang rawan gondok, tanduk atas tulang rawan gondok, dan tulang rawan cincin, serta resapan darah di sekitar patahan tulang iga. Bahwa berdasarkan visum repertum nomor VIR 159 X/2025,
Dokpol tanggal 02 September tahun 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Nur Rohman, SP.F. selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara TK3 Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah IC Juwita Sari dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada dahi dan kepala sisi kanan. Resapan darah, ada kulit kepala bagian dalam, serta patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada dagu. Bahwa berdasarkan Visum e Repertum nomor Vir 156X 2025, Dokpol tanggal 02 September tahun 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Nur Rohman, SP.F. selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara TK3 Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Ratu KHAI, Runisa Khairunisa, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini, tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa patah tulang tengkorak, serta robek pada selaput, keras dan lunak otak yang dapat menyebabkan kematian. Bahwa berdasarkan Visum e Repertum nomor Vir 157, IX 2025, Dokpol tanggal 02 September tahun 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Nur Rohman, SP.F. selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara TK 2 Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bella dengan kesimpulan, pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini, tampak jenazah sudah membusuk. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi terhadap jaringan tulang tengkorak, kulit kepala bagian dalam, paru-paru, jantung, dan hati. Dengan hasil pemeriksaan, jaringan paru-paru, jantung, dan hati telah mengalami pembusukan lanjut sehingga tidak memungkinkan penilaian gambaran penyakit maupun tanda-tanda mati lemas. Pada tulang tengkorak tidak dijumpai perdarahan yang jelas ataupun bagian tulang yang mati nekrotik, dan pada kulit kepala bagian dalam tampak pelebaran pembuluh darah dan kesan terdapat keluarnya sel darah merah dari pembuluh darah. Ekstravasasi eritrosit pada jaringan ikat dan lemak bawah kulit tanpa adanya reaksi peradangan akut ataupun kronis. Terdapat tanda-tanda trauma setelah kematian berupa luka terbuka pada kulit kepala dan punggung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 20 huruf C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 20 huruf C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Demikian penjelasan kronologi pembunuhan satu keluarga di Indramayu berdasarkan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Semoga kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Serapih apapun kebohongan tersimpan, suatu saat akan terbongkar. Sepintar apapun menyembunyikan kejahatan, suatu saat akan terungkap pula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.